Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelcita Cindy Cleopatra Lete dengan NIM 210104042 dari program studi pendidikan biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai sistem rangka, dan video pembelajaran kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media pembelajaran. Dengan capaian pembelajaran, pada akhir fase F, peserta didik memiliki kemampuan mendeskripsikan bioproses yang terjadi dalam sel dan menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem organ dengan fungsinya. Dengan tujuan pembelajaran, menggolongkan bentuk-bentuk tulang penyusun rangka tubuh. Materi yang akan saya bahas pada video pembelajaran kali ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pengertian sistem rangka, yang kedua ada bentuk-bentuk tulang penyusun rangka tubuh yang dibagi menjadi rangka aksial dan bagian-bagiannya, serta rangka apendikular dan bagian-bagiannya, dan materi ketiga atau materi terakhir yang akan saya bahas adalah gangguan atau kelainan pada sistem rangka. Kita langsung masuk saja pada materi yang pertama mengenai pengertian dari sistem rangka. Nah, sistem rangka merupakan alat gerak pasif dalam tubuh manusia karena sifatnya hanya sebagai tempat melekatnya otot. Fungsi rangka diantaranya memberi postur tubuh, melekatnya otot, pelindung organ-organ bagian dalam yang lunak, bekerja secara simultan dengan otot dan sistem saraf. Nah teman-teman, berikut ini saya tampilkan gambar rangka manusia secara utuh beserta dengan bagian-bagiannya. Kita masuk pada materi yang kedua mengenai bentuk-bentuk tulang penyusun rangka tubuh yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Yang pertama ada rangka aksial. Nah, rangka aksial merupakan bagian kerangka yang meliputi tulang penyusun kepala hingga keseluruhan tulang belakang vertebrata. Pada manusia, rangka aksial terdiri dari total 80 tulang. Rangka aksial memiliki fungsi sebagai pelindung organ vital dan penjaga postur tubuh. Nah, pada rangka aksial terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak pada kerangka tubuh manusia tersusun dari 22 buah tulang yang bergabung bersama, kecuali bagian rahang atau mandibula. Tulang tengkorak terbagi menjadi 2 bagian, yaitu tulang kranial dan tulang fasial. Tulang kranial adalah tulang-tulang penyusun tempurung kepala yang bersambungan, dan tulang fasial adalah tulang-tulang pembentuk wajah. Yang berikut ada tulang pendengaran. Nah, tulang pendengaran merupakan tulang telinga dalam yang berukuran kecil dan terletak di dalam tengkorak. Fungsi dari tulang ini untuk meneruskan rangsangan suara ke organ telinga dalam. Tulang pendengaran terdiri dari 3 tulang, yaitu yang pertama ada tulang martil yang terdiri dari 1 pasang, yang kedua ada tulang landasan yang terdiri dari 1 pasang, dan yang ketiga ada tulang sanggurdi yang terdiri dari 1 pasang. Berikutnya ada tulang belakang vertebrae. Nah, fungsi dari tulang belakang adalah untuk menopang bagian tubuh lainnya. Tulang belakang pada manusia terdiri dari 26 ruas. Bagian-bagian pada tulang belakang dibedakan berdasarkan lokasinya. Yang pertama leher yang terdiri dari 7 ruas, punggung yang terdiri dari 12 ruas, pinggang yang terdiri dari 5 ruas, kelangkangan yang terdiri dari 5 ruas yang berfungsi menjadi 1 ruas saat dewasa, dan yang terakhir ada tulang ekor yang terdiri dari 4 ruas yang berfungsi menjadi 1 ruas saat dewasa. Nah, berikutnya bentuk-bentuk tulang penyusun rangka tubuh yang kedua, yaitu rangka apendikular. Nah, rangka apendikular merupakan kerangka penyusun anggota gerak tubuh kita. Rangka apendikular terdiri dari anggota gerak atas, anggota gerak bawah, dan tulang panggul. Pada manusia, rangka apendikular tersusun atas 126 tulang yang dapat digerakkan secara bebas. Nah, pada rangka apendikular dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada tulang gelang bahu atau pektoral. Gelang bahu merupakan rangka yang berfungsi sebagai penghubung rangka apendikular atas dengan rangka aksial. Gelang bahu terdiri dari 2 bagian tulang, yaitu tulang selangka dan tulang belikat. Berikutnya ada anggota gerak atas. Nah, tangan dan lengan merupakan anggota gerak bagian atas. Tulang pada bagian lengan terdiri dari yang pertama ada tulang lengan atas, yang kedua ada tulang pengumpil, dan yang ketiga ada tulang hasta. Selain itu, pada tangan terdapat beberapa bagian tulang, yaitu tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, serta tulang jari tangan. Yang berikut ada anggota gerak bawah. Manusia menggunakan kaki sebagai anggota gerak bagian bawah. Tulang pada kaki terdiri dari tulang paha, betis, tulang kering, dan tempurung lutut. Selain itu, terdapat juga tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki.
Yang berikut ada tulang punggung atau pelvik. Nah, tulang punggung atau gelang panggul berfungsi untuk menghubungkan kaki dengan rangka aksial. Gelang panggul terdiri dari 3 pasang tulang yang bersatu, yaitu tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Berikutnya kita masuk pada gangguan atau kelainan pada sistem rangka yang dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada osteoporosis. Osteoporosis merupakan kondisi ketika tulang menjadi lemah dan rapuh. Tubuh terus-menerus menyerap dan menggantikan jaringan tulang. Pada osteoporosis, kecepatan pembentuk tulang baru lebih lambat daripada pembentukan jaringan tulang lama. Banyak orang tidak memiliki gejala sampai menderita patah tulang. Perawatan termasuk obat, diet sehat, dan latihan beban untuk membantu mencegah keroposnya tulang atau menguatnya tulang yang lemah. Yang kedua ada skoliosis. Nah, skoliosis merupakan lengkungan di samping tulang belakang. Skoliosis paling sering terjadi selama percepatan pertumbuhan sebelum pubertas. Kebanyakan kasus adalah kasus ringan dengan sedikit gejala. Beberapa anak mengalami demorfitas tulang belakang yang menjadi lebih parah saat mereka tumbuh. Skoliosis parah bisa menyakitkan dan melumpuhkan. Seringkali perawatan tidak diperlukan. Terkadang diperlukan penopang atau brace atau operasi. Yang ketiga ada osteomielitis. Osteomielitis atau radang tulang disebabkan oleh infeksi biasanya di kaki, lengan atau tulang belakang. Infeksi dapat mencapai tulang melalui aliran darah atau menyebar dari jaringan di dekatnya. Gejala umum termasuk rasa sakit, demam, dan menggigil. Pengobatan biasanya operasi untuk mengangkat bagian tulang yang telah mati. Pengobatan ini diikuti dengan antibiotik yang kuat, sering melalui infus dan setidaknya selama 6 minggu. Yang keempat ada kanker tulang. Nah, kanker tulang adalah penyakit serius yang ditandai dengan munculnya pertumbuhan sel tidak normal atau tumor pada tulang. Penyebab tumor tulang meliputi penyembuhan cedera yang tidak normal, kondisi turunan, dan terapi radiasi. Ini juga dapat disebabkan oleh kanker tulang atau kanker lain yang menyebar ke tulang dari bagian tubuh lainnya. Tumor tulang atau kanker tulang dapat menghasilkan massa yang menyakitkan. Sebagian orang menderita nyeri yang berkepanjangan. Pada beberapa kasus, cedera ringan menyebabkan fraktur dekat tumor. Perawatan tersebut meliputi operasi dan radiasi. Beberapa tumor non-kanker dapat sembuh tanpa pengobatan. Yang kelima ada spinal stenosis. Nah, stenosis tulang belakang dapat memberikan tekanan pada sumsum tulang belakang dan saraf di dalam tulang belakang. Kondisi ini biasanya terjadi pada leher dan punggung bawah. Kondisi ini sering disebabkan oleh pengausan terkait usia. Jika ada gejala berupa nyeri, mati rasa, lemah otot, dan gangguan kontrol kandung kemih atau buang air besar, penanganan berupa penggunaan obat-obat, terapi fisik, dan mungkin operasi. Yang keenam ada rakitis. Nah, rakitis adalah kelainan pertumbuhan tulang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Vitamin D memacu penyerapan kalsium dan fosfor pada tubuh. Kekurangan vitamin D yang ekstrim atau berkepanjangan menyebabkan kesulitan mempertahankan tingkat kalsium dan fosfor yang tepat di tulang yang dapat menyebabkan rakitis. Gejalanya termasuk tertundanya pertumbuhan, kaki lemas, serta nyeri pada tulang belakang, panggul, dan kaki. Penanganan berupa penambahan vitamin D atau kalsium ke dalam diet, obat-obatan, atau operasi. Yang terakhir ada akromegali. Akromegali merupakan suatu gangguan pada orang dewasa saat kelenjar hipofisis menghasilkan terlalu banyak hormon pertumbuhan. Akromegali biasanya disebabkan oleh tumor bukan kanker. Orang dewasa setengah baya paling sering terkena gejala ini. Gejala termasuk pembesaran wajah, tangan, dan kaki. Pengobatan yang tepat diperlukan untuk menghindari penyakit serius. Obat dapat mengurangi efek dari hormon pertumbuhan. Jika diperlukan, operasi dan radiasi dapat digunakan untuk menghilangkan sel-sel tumor. Nah, teman-teman, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih.